Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dina Nurzain, NIM 23004-122. Alhamdulillahirrahmanirrahim, al-malikil hakil mubin, wa asyhadu alla ilaha illallah fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya yang terhormat dosen pengampu Bu Dr. Randa Eldarni MPD, dan beradanya saya di sini untuk mempresentasikan tugas proyek akhir dasar-dasar teknologi pembelajaran. Baik, saya mengangkat judul penerapan dan pengaruh teknologi pendidikan terhadap pendidikan saat ini dan masa depan. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang penerapan dan pengaruh teknologi pendidikan terhadap pendidikan saat ini dan masa yang akan datang. Penerapan teknologi pendidikan dalam pendidikan saat ini telah membawa banyak perubahan dan dampak yang besar. Perubahan yang paling terlihat adalah bergesernya peran guru, peran pendidik dari sekadar pemberi informasi, pemberi kabar, ataupun berita, tetapi sekarang sudah menjadi fasilitator dan motivator belajar untuk para siswa ataupun murid. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi siswa pun dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, dari berbagai aspek, termasuk internet. Teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok ataupun wajib bagi setiap individu. Semua umur pun bisa mengaksesnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas dua masalah dalam pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan teknologi pendidikan terhadap pendidikan masa kini dan masa depan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi pendidikan terhadap pendidikan masa kini dan masa depan. Check it out. Baik, sekarang saya akan membahas penerapan teknologi pendidikan. Analisis empirik terhadap sistem belajar mandiri yang dilakukan untuk menghasilkan manfaat penerapan teknologi instruksional, yaitu apa saja? Ada 5 manfaat penerapan teknologi instruksional. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Kemudian yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Kemudian ketiga, memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah. Keempat, memungkinkan belajar lebih akrab. Dan yang terakhir, kelima, memungkinkan pemerataan pendidikan yang bermutu. Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Bila teori belajar dan pembelajaran mencakup proses dan sistem dalam belajar dan pembelajaran, teknologi pendidikan pun mencakup sistem lain yang digunakan dalam proses mengembangkan kemampuan manusia. Penerapan teknologi pendidikan sangatlah luas dalam satu rangkaian sistem, yaitu yang bersifat mikro dan bersifat makro. Baik, masuk ke tema kita, yaitu penerapan teknologi pendidikan masa kini. Penerapan teknologi pendidikan pada zaman sekarang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengakomodasi gaya belajar yang beragam, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia modern. Baik, saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan teknologi pendidikan saat ini sebagai berikut. Kurang lebih ada 7 penerapan teknologi pendidikan dalam zaman sekarang. Yang pertama, pembelajaran daring
yaitu e-learning. Kemudian yang kedua, aplikasi pembelajaran mobile learning. Ketiga, pemanfaatan augmented reality dan virtual reality. Kemudian yang keempat, penggunaan big data dan analistik. Kelima, pembelajaran berbasis game-based learning. 7, sistem manajemen pembelajaran, Yang keenam, sistem manajemen pembelajaran LMS. Dan ketujuh, penggunaan chatbot dalam pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan apa maksud dari contoh-contoh tersebut. Yang pertama, pembelajaran daring memakai platform untuk memungkinkan siswa untuk platform seperti e-learning untuk memungkinkan siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran daring memfasilitasi pembelajaran jarak jauh seperti Zoom contohnya. Dan siswa akan bisa belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, aplikasi pembelajaran mobile learning. Yaitu aplikasi pembelajaran di perangkat mobile ini memungkinkan akses cepat dan mudah ke materi pembelajaran. Dan memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan interaktif dengan fitur-fitur seperti kuis, game pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, pembelajaran atau pemanfaatan augmented reality dan virtual reality. Teknologi ini dapat membawa pengalaman pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya seperti apa? Misalkan ada siswa menggunakan VR atau virtual reality dalam pembelajaran sains dan dapat membawa siswa ke dalam simulasi lingkungan yang sulit tetapi bisa diakses secara langsung dengan menggunakan VR. Kemudian yang keempat, penggunaan big data dan analistik. Analisis data ini dapat membantu guru dan lembaga pendidikan dalam memahami kemajuan siswa dan hal ini pun bisa membantu dalam merancang kurikulum yang lebih responsif. Kemudian yang kelima, pembelajaran berbasis game atau game-based learning. Penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dan game pendidikan ini dapat dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang keenam, sistem manajemen atau Learning Management System (LMS). LMS ini memfasilitasi pengelolaan kursus, distribusi materi, dan interaksi antara guru dan siswa. Ini mempermudah proses administratif dan membantu siswa memantau dalam kemajuan siswa. Kemudian yang terakhir, ketujuh, penggunaan chatbot. Dalam pendidikan, chatbot dapat digunakan untuk memberikan bantuan dalam hal pertanyaan umum ataupun diskusi-diskusi dalam grup tersebut. Baik, sekarang saya akan membahas penerapan teknologi pendidikan masa depan. Penerapan teknologi pendidikan di masa depan diharapkan akan membawa perubahan besar dalam cara kita belajar dan mengajar. Beberapa perkiraan dan tren yang akan muncul dalam pengembangan teknologi pendidikan masa depan apa saja, yaitu ada pembelajaran berbasis AI, kecerdasan buatan, yaitu di mana kemajuan siswa secara individual dan menyediakan rekomendasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Kemudian ada pun pembelajaran online dan MOOCs, Massive Open Online Courses. Yang dimaksud yaitu menjadi metode populer untuk mendapatkan akses ke pendidikan tinggi. Jadi itu tuh pembelajaran yang sangat berkembang. Kemudian ada blockchain dalam pendidikan robot dapat digunakan untuk mendemonstrasikan konsep ilmiah, mengajar pemrograman, atau bahkan membantu dalam proses penilaian. Kemudian pendidikan berbasis game learning seperti
pembelajaran atau pengembangan game edukasi yang lebih canggih dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan cara yang menyenangkan untuk memahami konsep-konsep pelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh penerapan teknologi pendidikan, yaitu ada dua. Yang pertama, saya akan membahas pengaruh penerapan teknologi pendidikan saat ini. Yaitu ada apa saja? Yang pertama, ada aksesibilitas pendidikan, yaitu teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok atau daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fisik atau keterbatasan fasilitas. Kemudian adalah terjadinya platform pembelajaran online membuka pendidikan dapat diakses dari mana saja dan dimanapun. Kemudian ada fleksibilitas belajar, yaitu di mana pembelajaran jarak jauh dengan Zoom atau Google Meeting. Teknologi ini tuh bisa berupa platform online atau video konferensi dan sumber daya digital lainnya. Kemudian, adapun yang ketiga, inovasi dalam metode pengajaran, yaitu dapat saja dia ada pembelajaran berbasis game atau based learning, dan adapun augmented reality. Kemudian yang keempat, adaptasi dan personalisasi, yaitu ada pembelajaran adaptif, yaitu yang dimaksud platform pembelajaran online menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami kebutuhan belajar siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran apa yang dipelajarinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada personalisasi pembelajaran teknologi memungkinkan penyediaan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, kecepatan, dan gaya belajar individu. Dan kemudian yang kelima, peningkatan keterlibatan siswa, yang itu mencakup apa saja? Mencakup multimedia yang interaktif, penggunaan gambar, video, dan elemen multimedia lainnya. Kemudian Kemudian cabang keduanya yaitu kolaborasi online, yang dimana siswa dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek online dan meningkatkan keterlibatan dan keterampilan sosial mereka. Kemudian adapun yang keenam, evaluasi dan pemantauan, yaitu apa saja cabangnya? Yang pertama, pengukuran dan pemantauan otomatis, yaitu sistem pengukuran otomatis ini dapat memberikan umpan yang balik cepat kepada siswa dan guru kemajuan belajar mereka. Kemudian adapun data analitik pendidikan, yang dimana analisis data ini dapat membantu guru dan administrator dalam memahami kinerja siswa. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan digital, di mana penggunaan teknologi ini dalam pendidikan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilannya di bidang digital yang diperlukan untuk berhasil di dunia modern. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh penerapan teknologi pendidikan di masa depan, yaitu kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jauh dengan menggunakan media internet. Berikut adalah beberapa pengaruh kunci dari teknologi pendidikan di masa depan. Yaitu apa saja? Yang pertama, aksesibilitas dan keterjangkauan. Yaitu teknologi pendidikan dapat membuka akses pendidikan ke seluruh dunia melalui kursus online. Kemudian kedua, pembelajaran personalisasi teknologi memungkinkan pengembangan solusi pendidikan yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan individu. Dan yang ketiga, kolaborasi dan interaksi teknologi mendukung kolaborasi antara siswa, guru, bahkan antara lembaga pendidikan. Kemudian, yang keempat, inovasi metode pengajaran dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian kelima, pembelajaran seumur hidup. Teknologi mendukung konsep pembelajaran seumur hidup dengan menyediakan sumber daya pembelajaran yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, kapanpun itu bisa. Evaluasi dan pemantauan teknologi memungkinkan
Penggunaan metode evaluasi ini lebih canggih dan pemantauan progres siswa secara real time. Kemudian peningkatan aksesibilitas bagi difabel. Teknologi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus dan yaitu peningkatan efisiensi administratif. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi administratif lembaga pendidikan, sistem manajemen pembelajaran, sistem informasi siswa, dan administrasi lainnya. Dapat membantu menyederhanakan tugas-tugas administratif. Baik, selanjutnya adapun pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Penerapan teknologi bermanfaat bagi pendidikan, yaitu apa saja? Yang pertama, munculnya media massa sebagai ilmu atau sumber ilmu pengetahuan dan pusatnya pendidikan, khususnya media elektronik. Contohnya apa? Yaitu jaringan internet, lab komputer. Dampaknya sangat besar. Guru tidak hanya sebagai acuan sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa tidak hanya terpusat pada guru, tapi juga dapat mengakses materi pembelajaran melalui internet. Kemudian yang kedua, adanya metode baru yang dapat mempermudah dalam proses belajar siswa di sekolah. Dengan teknologi, maka terciptalah metode yang bersifat menarik perhatian siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring, contohnya dengan Zoom atau Google Meeting, itu bisa diproses dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir manfaatnya yaitu adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dan sekarang pun kita tidak perlu menghitung secara manual, namun dengan adanya teknologi pada saat ini semua tugas dapat dikerjakan melalui teknologi tanpa membutuhkan waktu yang lama. Baik, adapun pengaruh negatif yang dilakukan oleh peserta didik maupun guru. Yang pertama, seringnya siswa atau mahasiswa yang sering mengakses sesuatu di internet, maka dapat dikhawatirkan mereka jika memanfaatkan apa yang ada di teknologi informasi namun tidak dengan optimal, melainkan menggunakan untuk hal-hal yang negatif atau tidak baik. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik, mereka dapat terkena information overload, yaitu mereka dapat mengakses semua yang ada dan mereka dapat menemukan informasi apapun yang mereka inginkan secara terus-menerus, serta bisa membuka hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian, banyak dari siswa atau mahasiswa menjadi pecandu dunia maya atau internet. Hal ini menyebabkan adanya perilaku apatis. Perilaku apatis terhadap sesuatu hal yang baru, maka dari itu dalam penggunaan internet harus ada sebuah benteng atau filter yang dapat melakukan aksesnya. Kemudian yang terakhir, keempat, dalam teknologi terdapat tindakan kriminal, cybercrime. Namun tidak hanya di dunia teknologi saja, namun di dalam dunia teknologi atau pendidikan, hal ini juga dapat terjadi dan bisa menjadi masalah yang serius ataupun fatal di dunia pendidikan. Maka selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa kemajuan teknologi telah membawa berbagai perbaikan kebijakan pendidikan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Kebijakan pendidikan nasional terus mengalami pembaharuan dan inovasi mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran saat ini. Dunia pendidikan perlu meningkatkan kemajuan sekolah dan pendidikan dengan mengadakan inovasi yang positif tentunya. Sekolah diharapkan tidak ketinggalan kabar mengenai canggihnya teknologi dengan menyediakan perangkat elektronik yang mendukung atau fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.